Selanjutnya ada satu teorema. Nah, teorema ini yang akan membantu kita untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Nah, jadi misalkan setting awalnya itu adalah V itu adalah ruang vektor berdimensi hingga. Ya. Dan di sini saya harus pilih suatu basis di V sehingga kita bisa mendapatkan A. Ya, A itu adalah ini matriks penyajian dari linear operator kita. Ya, jadi A itu adalah matriks T, B, B. Nah, nilai eigen dari si T itu bisa dicari ya dengan cara mencari akar dari polinomial karakteristik nih. Ya, jadi jika kita cari tahu dulu polinomial karakteristik dari si A, terus kita cari akarnya, dan akarnya itu adalah nilai eigen dari si T. Nah, setelah kita mendapatkan nilai eigennya, bagaimana mencari vektor eigennya atau ruang eigennya itu, yaitu dengan cara mencari ini nih. Ruang 0 dari, ini bukan 0 ya harusnya, kernel ya. Oh, bener 0 sih, karena dimensi nih. Dimensi, tapi ruang eigennya itu adalah kernelnya dari RI min A. Gitu ya. Jadi si ER itu adalah kernel dari RI min A. Nah, ini adalah teorema 345, di mana dari teorema ini kita bisa mencari tahu nilai eigen dari suatu operator linear dan mencari tahu vektor eigen dari, bahkan dia lebih jauh lagi, ruang eigen dari si operator linear tersebut. Tapi sebelumnya kita akan buktikan dulu. Kita akan buktikan dulu statement yang pertama. Nah, statement yang pertama itu adalah jika dan hanya jika, itu pernyataan yang jika dan hanya jika. Oleh karena itu kita harus buktikan dua arah. Nah, arah pertama itu adalah seperti ini yang sudah saya tulis. Jadi akan dibuktikan jika R itu adalah nilai eigen, harus dibuktikan bahwa R itu adalah root dari atau akar dari persamaan karakteristiknya. Persamaan polinomial karakteristik dari si A. Nah, saya mulai dari fakta bahwa R itu adalah nilai eigen. Ya. Jadi karena R adalah nilai eigen, ya, maka ada V tak 0, sehingga TV sama dengan RV. Ya, karena kalau R ada nilai eigen, maka ada vektor eigennya otomatis. Terus ini nih akan saya bawa ke kiri ya, akan saya cari, kita kan pakai basis B ya, jadi akan saya cari, saya bentuk sebagai matriks representasi, ini menjadi ini ya, TVB sama dengan RVB, dan ini menurut teorema di subbab 333 ya, ini bisa menjadi ini B, harusnya B, B ya. Terus ini V, B, ini sama dengan apa nih? R dikalikan V, B. Atau ini saya bisa ubah menjadi seperti ini, yaitu sebuah matriks identitas ya. Ini matriks identitas I ya, terhadap basis B juga sih, dikalikan V terhadap basis B. Nah, kemudian yang sisi ini sama sisi ini saya ubah saya bawa ke arah ke sebelah kiri, ke sisi sebelah kiri semuanya, sehingga saya punya ini nih. TB, karena sama-sama basis B, saya cuma pakai 1B aja ya. Dikurangin R identitas, dikalikan V ya. 0. Nah, ini kan kita udah tahu ini tuh adalah matriks A ya. Ini matriks I ya. Matriks I ya, ini suatu vektor ya. Nah, 0. Dan kita tahu nih, karena V itu tidak 0 ya. Ya, ini V tidak 0, oleh karena itu rank dari matriks ini nggak penuh ya. Jadi ingat, kalau ranknya penuh, maka kernelnya itu isinya 0 doang. Tapi di sini karena ada suatu vektor yang tidak 0 sehingga ini sama dengan ini 0 nih, berarti ranknya tuh nggak penuh ya. Nah, kalau ranknya nggak penuh tuh berarti determinan dari A min RI itu, atau saya tukar juga sama aja ya, RI min A itu sama dengan 0 ya. Dan kita lihat bahwa definisi determinan itu adalah definisi statement ini itu adalah definisi dari polinomial karakteristik.
Ya, jadi terbukti bahwa si R itu adalah akar dari polinomial karakteristik A. Sehingga terbukti untuk arah ke kanan. Sekarang kita akan buktikan arah ke kiri ya. Untuk arah ke kiri, kita punya bahwa R itu adalah akar dari polinomial karakteristik ya. CAR sama dengan 0, atau dengan kata lain, determinan dari RI min A itu sama dengan 0, maka rank dari itu kurang lebih sama sih, tidak penuh ya. Nah, karena ranknya tidak penuh, maka kernelnya itu, kernel dari RI min A itu tidak 0 ya, pasti lebih besar dari 0. Maka ada W ya, sehingga W-nya itu yang W yang nggak 0 ya. Jadi W tidak 0, sehingga RI min A, W itu sama dengan 0 ya. Dan si W ini yang ada di kernel RI min A gitu. Dan W-nya itu nggak 0. Nah, di sini saya bisa ubah ya menjadi seperti ini. Berarti AW sama dengan RW. Dan ini saya bisa, ini kan A itu adalah ini ya, basis. Maksudnya matriks representasi ya. Dan W itu adalah suatu vektor di Fn. Tapi kita bisa bawa dia W itu ke V lagi gitu. Jadi W. Nah, maka ada V tak 0 ya, dan V itu ada di V, di mana V itu dalam basis B itu adalah W. Nah, maka terbukti bahwa maka kita punya TV sama dengan RV ya. Nah, dengan ini teorema yang statement 1 terbukti ya. Jadi jika R adalah akar, maka R itu adalah nilai eigen dan sebaliknya juga. Kemudian pembuktian untuk statement yang kedua, yaitu adalah dimensi dari ruang eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen R, itu tuh adalah nulitas atau null dari pemetaan RI min A ya. Nah, ini buktinya juga nggak terlalu susah. Kita bisa pakai pembuktian yang ada di sebelumnya, bahwa jika R itu adalah nilai eigen ya, dari T, maka kita dapatkan ada suatu vektor tak 0, sehingga RI min A dikalikan dengan koordinat V terhadap basis B itu sama dengan 0. Nah, ini berarti si V itu tuh adalah vektor eigen ya, dan VB itu ada di kernel ya. Nah, berarti ini tuh saling terkait nih, kernel dari ini dan fakta bahwa V itu vektor eigen tuh saling terkait, sehingga bisa langsung bahwa dimensi dari si ER ya, dimensi dari himpunan semua vektor eigen itu adalah nulitas dari RI min A. Nah, karena ruang vektor kan pasti punya basis, ruang vektor ini kan pasti punya basis, dan basisnya itu pasti berdimensi tertentu yang sama dengan dimensi dari si ER yang merupakan adalah sebab si ER ini ada di V ya, dan kernel RI min A itu ini tuh ada di, ini bukan ada di V, tapi subset dari si V, tapi ini subset dari Fn ya. Jadi ini ada di dua ruang vektor yang berbeda, tapi dimensi dari ini tuh sama ya, karena mereka saling terkait dari fakta ini nih. Nah, semoga cukup jelas. Kita akan lanjutkan ke topik selanjutnya.